Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi dan aktifkan loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita sudah berada di tutorial part 6. Nah, di tutorial sebelumnya, yaitu di tutorial part 5, kita membuat susunan layout seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video part 5, silahkan tonton dulu dan juga video-video sebelumnya untuk kembali mereview aplikasi chat app yang kita buat. Dan sekarang kita akan membuat susunan dari list view all user di video part 6 ini. Oke, sebelum kita lanjut membuat list view all user ini, kita akan memperbaiki di bagian main activity button sign up. Di button sign up ini saya akan menambahkan variabel dan kontrol jika maka. Nah, fungsi jika maka ini membagi dua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi yang saya akan buat di sini adalah jika si pendaftar ini belum memilih gambar, maka tombol register ini atau tombol sign up ini tidak akan membuat akun di Firebase. Namun jika semua data diisi dan telah memilih gambar atau gambar profil, maka ketika dia mengklik tombol sign up, maka akun baru akan dibuat. Untuk itu, sebagai indikator dari apakah si pengguna aplikasi ini atau si pendaftar ini sudah memilih gambar atau belum, kita bisa lihat di komponen file picker. Kita buka on file picker. Nah, ketika file diambil, jadi yang akan kita buat sebagai indikator adalah string pick log atau jalur dari string data gambarnya. Kita kembali dan kita klik event button sign up. Nah, jika string pick log tadi kosong serupa dengan string pick log kita masukkan. Jadi jika string pick log serupa dengan kosong, maka akan muncul toast atau pemberitahuan bahwa dia harus memilih gambar terlebih dahulu. Pilih gambar terlebih dahulu, tanda seru. Oke, seperti ini. Jadi jika pick log kosong, artinya si pendaftar ini belum memilih gambar profil. Karena gambar profil ini kita butuhkan untuk ditampilkan di list view all user. Maka akan muncul pesan toast pilih gambar terlebih dahulu. Nah, setelah si pendaftar ini memilih gambar, maka baru Firebase Authentication akan membuat akun dengan email yang si pendaftar masukkan dan password yang si pendaftar masukkan. Nah, data-data itu akan dibuat di map. Kemudian setelah itu adalah button login. Nah, di button login kita beri dua variabel seperti di button sign up tadi. Di sini kita masukkan kontrol jika maka. Kemudian komponen susunan blok ini kita geser ke bawah. Kemudian operasi di sini kita
isi dengan atau, kemudian serupa dengan untuk kiri dan kanannya, kemudian kita pilih text view. Text view-nya kita pilih edit text email login, dan text view yang satunya lagi edit text password login. Jika edit text email login ini kosong dan edit text password login kosong, di sini atau. Jika edit text email login kosong atau edit text password login kosong, maka akan memunculkan tools masukkan email dan password. Masukkan email atau password. Oke. Kemudian kita kembali dan kita klik email on text change it. Di sini kita tambahkan jika maka dan jika maka. Kemudian serupa dengan, kita tarik ke dalam, kemudian edit text, kita pilih edit text email login serupa dengan kosong, kemudian ini kita copy, kemudian kita tarik ke sana, kemudian yang satunya kita masukkan edit text password login. Nah, setelah itu aktifkan dan ubah alpha, kita tarik ke atas, kita targetkan ke button login, kemudian operasi. Di sini kita duplikat dulu, kita copy dan kita taruh di bawah sini, dan kita copy lagi dan kita taruh di bawah sini. Operasi, dan jika edit text email login serupa dengan kosong, maka kita tidak akan aktifkan button login. Karena tidak aktif, kita ubah alfanya menjadi 0,5, jadi dia setengah transparan. Selain dari itu, jika edit text password login juga kosong, maka kita tidak akan aktifkan juga button login dan kita ubah alfanya menjadi 0,5. Tapi selain dari keduanya, maka kita aktifkan button login dan kita atur alfanya menjadi 1. Oke, setelah itu kita kembali, dan setelah itu kita pilih password, edit text password login, kemudian kita klik on text change it, kita masukkan susunan blok yang sama, serupa dengan untuk keduanya, kemudian tampilan text view yang pertama kita pilih password login, dan yang lainnya edit text email login. Kemudian kita masukkan aktifkan dan alpha, kita targetkan dengan target yang sama dengan edit text email login. Kemudian ini kita duplikat, kita taruh di sini, dan kita duplikat lagi, kita taruh di bawahnya. Kemudian operasi tidak ya. Untuk tidak kita beri alpha 0,5, dan untuk yang aktif kita beri alpha 1. Kemudian kita kembali dan kita save.
Selanjutnya kita klik komponen authentication on sign in user complete. Oke, ketika sukses login atau berhasil login, maka muncul email yang dia masukkan dan di belakangnya berhasil login. Kemudian akan beralih ke intent list user activity, kemudian edit text email login kembali kosong, dan email edit text password login akan kembali kosong, dan kemudian akan menjalankan intent dan menutup halaman. Nah, di sini yang harusnya kita pilih adalah button login. Jadi button login akan kembali visible dan progress bar juga akan menghilang. Karena kedua view ini akan berlawanan fungsinya. Oke, kemudian jika error, maka akan muncul pesan error dan button login juga akan muncul dan progress bar akan visible. Jadi dua fungsi ini tidak terpengaruh kepada jika sukses login atau gagal login. Oke, selanjutnya kita beralih ke tema tutorial kita di list user activity. Nah, yang harus kita buat di sini di list user activity adalah komponen baru, yaitu komponen Firebase database. Nah, untuk itu kita klik komponen, kemudian tanda plus, kemudian kita pilih Firebase database. Firebase database ini kita beri nama FDB, kemudian kita beri jalur users, data lokasi, add, kemudian kita klik dan masuk on child added. Nah, di sini kita klik tombol puzzle, kemudian komponen, kemudian di baris pertama daftar blok ini kita masukkan Firebase database get children to list map. Oke, setelah itu kita masukkan FDB, kemudian select. Nah, setelah itu di sini list map masih kosong, untuk itu kita buat list map baru. Nah, list map yang akan kita buat di sini adalah list map user list. Kita klik daftar atau list, kemudian add list, kemudian list map. Kita pilih map, kemudian untuk namanya kita beri nama user list, add, kemudian di sini kita masukkan user list, dan selanjutnya kita perlu membuat list string, dan masih di daftar, kemudian add list, kemudian kita pilih string, kemudian kita beri nama all user, add, kemudian di sini tambah titik-titik ke string list string. Untuk isinya kita beri child key di sini, kemudian list string all user yang barusan kita buat. Dan selanjutnya kita klik tampilan, kemudian kita cari tampilkan list view, kita pilih list view all user, kemudian list map user list. Kemudian setelah itu perbarui list view all user. Ingat, list view all user adalah list view
yang memuat seluruh user. Jadi semua pengguna ada di dalam sini. Untuk itu kita targetkan ke sini dulu. Kemudian kita kembali masuk on child added. Nah, sampai di sini sebentar kita akan membuat custom view datanya. Oke, setelah itu kita masukkan lagi kontrol jika maka di dalam, kemudian operasi kita masukkan serupa dengan, kemudian child key kita masukkan di sini, dan komponen UID. Artinya di sini jika daftar UID, karena child key di sini adalah kita buka database. Oke, di sini terdapat 2 child key atau anak dari kata kunci dari map kita. Nah, child key-nya ini adalah UID atau ID unique atau unique ID untuk Firebase authentication. Jadi tidak akan pernah sama UID-nya. Jadi setiap masing-masing email memiliki UID yang berbeda-beda. Nah, UID ini kita akan masukkan sebagai indikasi. Jadi jika UID pengguna yang login di aplikasi serupa dengan daftar UID di database kita, maka di sini kita buat variabel string baru, variabel string, kemudian kita beri nama username, kemudian add, dan ubah string kita tarik ke atas, kemudian stringnya kita buat username, ubah string username, dan di sini kita perlu membuat variabel map untuk kita bisa isi dengan map child value. Kita klik add variable, kemudian kita pilih map, kemudian kita isi dengan map add, kemudian map get key kita tarik ke atas, kemudian map child value kita masukkan, kemudian untuk key-nya kita masukkan nickname. Jadi jika UID sama dengan UID yang sedang login, nah itu mengindikasikan si pengguna pertama. Maka dia mapnya tadi akan mengambil map dari child value. Oke, jadi ini adalah child value UID kita. Kemudian ini adalah map value. Nah, map value ini mengandung nickname. Jadi nickname dari pengguna ini akan kita masukkan. Jadi ini yang sedang login, UID-nya. Kemudian child value-nya berisi key kata kuncinya, nickname sebagai kata kunci yang berisi nama si pengguna pertama. Oke, jadi ini adalah kata kunci yang kita perlukan, nickname. Username sebagai nickname isi dari map child value. Kemudian kita akan ubah teks
username ini menjadi name. Oke, kita kembali. Nah, karena username-nya telah kita dapatkan melalui string username ini, sekarang kita tinggal mengisi ubah text view dari username dengan variabel string username. Oke, kemudian kita akan simpan data username ini secara offline. Untuk itu kita butuhkan komponen. Kita buat komponen baru, kita beri komponen shared preference untuk menyimpan data secara offline. Di sini kita beri nama nickname, kemudian kita beri file name first user, add, kemudian kita tarik ke atas Firebase database, kemudian kita pilih nickname, kemudian untuk kata kuncinya kita gunakan kata kunci UID sehingga tidak akan tertukar nantinya. Kemudian berisi string username atau berisi isi dari kata kunci nickname. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil di sini mengubah mengubah teks username menjadi nama pengguna yang login. Oke, selanjutnya kita akan mengubah gambarnya. On child added masih. Kemudian di sini kita akan masukkan dua variabel. Jadi kontrol kita klik, kemudian jika, maka selain dari itu. Nah, di sini nantinya kita akan menyimpan data gambar yang akan di-download secara otomatis jika filenya tidak terdapat di penyimpanan. Untuk itu kita perlukan file. Di sini kita klik is access file path. Jika jalur filenya terdapat atau eksis atau ada, kemudian di sini kita klik operasi, kita buat gabung karena di sini kita memerlukan dua jalur, dua data, yaitu data filenya directory file. Kita pilih directory picture, kemudian digabung dengan UID. Di sini kita gabung directory picture, kemudian di sini kita pisahkan dengan garis miring, kemudian klik komponen dan kita masukkan UID dari pengguna pertama. Oke. Nah, setelah itu jika filenya ada, maka kita jadikan gambarnya sesuai dengan jalur file yang ada. Jadi image view ini akan mengambil gambar dengan image view first user profile picture, mengambil data dari jalur file yang ada. Di sini kita copy,
kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini jika gambarnya sudah ada. Tapi jika belum, selain dari itu, di sini kita membutuhkan Firebase Storage. Firebase Storage memungkinkan kita untuk mendownload atau mengupload atau menghapus data dari penyimpanan. Kemudian di sini kita klik Add Component, kemudian Firebase Storage. Nah, untuk Firebase Storage ini kita beri nama FB Storage. Kemudian users. Kita klik add. Kemudian Firebase Storage ini kita taruh di atas Firebase Storage download file from URL ... to file path ... Jadi Firebase Storage ini kita pilih dulu akan mendownload file dari jalur URL atau link dan menyimpannya ke path yang kita butuhkan. Nah, di sini jalur penyimpanannya kita copy di sini. Nah, jadi sehingga ketika mendownload nantinya akan menyimpan dengan data yang sama di sini, dan jika sudah ada maka ketika child added atau ditambahkan, maka image view tadi akan mengubah gambarnya sesuai gambar yang telah di-download. Oke. Setelah itu, sekarang kita memerlukan URL dari gambar profilnya. Untuk mendapatkan URL dari gambar profilnya, di sini sebenarnya kita tinggal membutuhkan map child key tadi. Namun untuk key-nya kita ubah dari nickname menjadi page untuk URL atau link dari gambarnya. Untuk itu, di sini kita copy map child value get key. Nah, key-nya ini dari nickname kita ubah menjadi page sesuai dengan key di sini. Oke, kita kembali lagi. Nah, URL sudah didapatkan dan menyimpan ke jalur file yang sama. Jadi ketiga jalur file ini sama, jangan dibedakan. Oke. Kemudian karena image view gambarnya sekarang proses mendownload, jadi ketika tidak ada gambarnya maka mendownload. Nah, ketika mendownload ini kita buat image view-nya menghilang, image view first user pp menjadi gone dan digantikan dengan progress bar 1 menjadi visible. Kemudian di sini kita perlu komponen timer. Oke, jadi ada dua pilihan. Jika kita bisa menambahkan komponen timer di sini untuk kita buat nantinya variable number download, dan kita ambil data komponen download di sini, download progress, on download progress, dan on download success.
Namun di sini kita coba buat di Firebase on child edit saja. Di sini kita coba buat komponen timer. Kita beri nama T. Kemudian timer kita tarik setelah milidetik, setiap milidetik dari komponen timer ini. Nah, di sini kita buat 1000 atau 1 detik setiap 1 detik. Kita klik kontrol, kita masukkan komponen jika maka. Komponen kontrol jika maka ini kita isi dengan operasi sama dengan. Oke. Dan kita ke Firebase storage terlebih dahulu. Kemudian on download progress kita klik. Kemudian kita buat variabel baru, yaitu variabel number. Variabel number ini kita beri nama download add. Kemudian variabel number ini, variabel number download berisi progress value. Oke, untuk itu kita kembali ke Firebase database on child edit. Nah, sementara itu di sini setiap 1 detik akan mengupdate data dari variabel number download ini. Nah, jika ternyata sudah sampai atau sama dengan 100, maka kita akan mengatur gambarnya sebagai gambar yang telah di-download. Oke. Kemudian di sini di view first user pp atau image view first user pp atau gambar profilnya kita akan tampakkan, kemudian progress bar di sini kita akan hilangkan karena filenya telah terdownload. Kita masukkan di bawah sini ubah kenampakan dari view. Yang pertama, view first user pp dari yang sebelumnya gone menjadi visible. Kemudian untuk progress bar 1 yang sebelumnya visible menjadi gone. Dan setelah itu kita masukkan shared preference di sini. Kemudian di sini kita buat shared preference baru. Add component shared preference. Di sini kita akan menyimpan data dari penyimpanan file atau jalur penyimpanan file gambarnya. Untuk itu kita beri nama picture. Kemudian user. Setelah itu kita ganti di sini menjadi picture. Kemudian untuk kata kuncinya kita gunakan UID. Kemudian di sini berisi jalur file dari gambarnya. Oke, di situ kita pastekan. Selanjutnya kita beralih. Kita kembali dulu dan kita save. Dan setelah itu kita kembali ke view. Kita klik list view. Kemudian di sini belum terdapat on bind custom view. Untuk itu kita perlu membuat custom view-nya terlebih dahulu. Kita klik custom view. Oke, saya ulangi.
klik di sini, kemudian custom view, kemudian tekan tanda plus, kemudian untuk custom view nya kita beri nama users. Kita add. Nah, jadi users XML ini atau custom view ini akan menjadi referensi dari tampilan list view kita. Jadi kedua list view-nya, yaitu list view all user dan chat list, akan mengambil referensi tampilan dari sini. Nah, kita masukkan di sini sebuah linear horizontal. Kemudian yang pertama kita masukkan progress bar. Nah, progress bar ini kita buat lebarnya menjadi wrap content. Select. Kemudian di samping progress bar ini kita masukkan sebuah image view. Nah, image view ini kita ubah lebarnya menjadi 52 dan tinggi 52. Kemudian untuk gambarnya kita ubah menjadi IC account circle grid. Kemudian untuk skala tipe kita pilih center crop. Kemudian untuk gambar PG-nya kita buat gambar putih, white chat, sehingga tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu yang ketiga tentunya text view. Untuk text view ini kita ubah ukurannya menjadi 18 dengan gaya teks bold, atau terserah teman-teman ingin mengaturnya seperti apa. Jadi di sini saya jelaskan progress barnya ini berfungsi ketika gambar profil belum tersedia, sedangkan image view ini tentunya sebagai gambar profil dari pengguna, dan text view ini tentunya sebagai akan menampilkan nama dari si pengguna. Oke, di sini kita ubah gravity dari linear 1 ini, kita klik gravity, kita pilih bottom dan left, kemudian select, sehingga kita lihat di sini progress bar sudah berada di bawah kiri dan image view ke bawah dan text view-nya juga ke bawah. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah selesai membuat custom view yang akan kita jadikan referensi untuk tampilan view list user, list view all user, dan list view chat list. Kita kembali klik list view all user. Nah, setelah itu, setelah kita klik list view all user, sekarang kita pilih custom view menjadi custom view user yang telah kita buat tadi. Jadi list view ini menjadikan custom view user sebagai referensi tampilannya. Nah, begitupun dengan list view chat list. Kita klik kembali. Nah, setelah kita menentukan custom view dari list view all user ini sebagai users atau custom view yang kita buat, ketika kita klik event, nah di sini sudah terdapat onBind custom view yang sebelumnya tidak ada. Nah, onBind custom view ini berfungsi untuk menjadikan masing-masing dari tampilan yang telah kita buat di custom view sesuai dengan daftar list yang kita butuhkan. Contohnya, user yang telah mendaftar ada 10. Jadi kita membutuhkan onBind custom view untuk membuat gambarnya berbeda-beda sesuai dengan data ke 10 pengguna masing-masing. Begitu pula dengan namanya, kita akan membuat tampilannya atau susunannya berbeda-beda dengan menggunakan onBind custom view ini. Kita klik. Oke, setelah itu
Kita klik tombol puzzle, kemudian kita masukkan di sini. Nah, untuk membedakan isi dari masing-masing nama pengguna dan gambar pengguna, kita membutuhkan variabel jika maka ini. Nah, yang akan menjadi indikator dari masing-masing pengguna adalah sesuai posisi. Jadi posisi ini adalah fungsi posisi dari masing-masing pengguna. Jadi jika posisinya posisi 1, maka yang akan dimuat pada list view 1 adalah user pertama dari daftar. Oke, kita masukkan di sini kontrol jika maka. Kemudian kita klik daftar, kita masukkan ke dalam jika maka, kontrol jika maka, list map. Oke. Kemudian list mapnya kita beri user list. User list. Setelah itu kita isi dengan nomor posisi, kemudian dengan key, nick, name. Oke. Jadi di sini kita akan mengambil nickname-nya. Jadi jika list map user list mengandung key nickname sesuai dengan posisinya masing-masing, jadi UID ini mengandung key nickname dan UID yang satunya lagi mengandung key nickname. Oke, sekedar informasi, di tutorial sebelumnya saya tidak pernah membuat 2 akun untuk login di chat app. Namun di sini saya menemukan 1 akun lagi yang bernama Ibrahim King. Halo Ibrahim King, semoga menonton video ini dan terima kasih karena telah masuk menggunakan data Firebase yang telah saya buat. Tapi saya rekomendasikan untuk membuat data Firebase yang lain dengan API key yang lain dan project ID yang lain, karena jika Anda menggunakan data Firebase yang saya masukkan di aplikasi, maka data aplikasi yang akan mendaftar di aplikasi yang Anda buat tidak akan bisa Anda kontrol. Jadi jika mungkin seperti contohnya sekarang ini, Anda tidak memiliki akses ke database untuk mengecek data-data yang ada. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Oke, sekali lagi terima kasih Ibrahim King. Oke, kita sampai di sini. Jadi masing-masing dari list map ini, list map adalah UID-nya mengandung key nickname, jadi keduanya mengandung key nickname. Yang membedakan adalah nomornya. Jadi yang satunya adalah nomor 1 Samsul DN, kemudian nomor 2 adalah Ibrahim King. Kita kembali. Nah, jadi keduanya mengandung nickname. Kemudian di sini kita ubah text view 1 sebagai tampilan username. Kemudian kita klik daftar lagi. Kemudian kita masukkan isi pada nomor titik-titik dengan key titik-titik dari list map titik-titik. Dari posisinya, nomornya kita isi dengan posisi masing-masing. Kemudian key yang kita butuhkan adalah key nickname. Kemudian list map, tentunya user list. Jadi dengan begini text view dari custom view kita akan berisi masing-masing
posisi dari list map user list. Dan setelah itu kita masukkan kontrol jika maka selain dari itu. Oke, di sini kita akan memasukkan gambar kurang lebih serupa dengan yang kita buat di Firebase database on child added. Jadi jika filenya ada, if exists file path, jika file gambarnya ada, di sini kita masukkan gabung dan sini kita gunakan garis miring untuk memisahkan. Kemudian kita klik file kembali, kemudian directory type. Directory type kita pilih picture dan directory type kita pilih picture. Di sini kita pilih directory picture. Kemudian di sini kita memerlukan UID dari pengguna. UID dari pengguna lain terdapat pada kata kunci dari list string. Ini adalah list string. Untuk itu kita masukkan di sini, klik daftar, kemudian isi pada nomor titik-titik dari list string. List stringnya all user. Untuk nomornya kita masukkan posisi dan seperti itu. Dengan begitu file dari gambarnya akan disimpan di penyimpanan picture, kemudian garing UID dari penggunanya. Dan setelah itu, jika gambarnya ternyata ada, jika gambarnya terdapat di directory yang kita tentukan di sini, maka tentunya kita akan ubah kenampakan dari progress barnya menjadi gone atau menghilang. Kemudian kita akan tampilkan image view 1 sebagai profile picture menjadi visible. Nah, karena visible, kita harus memuat gambarnya. Set image from file path. Image-nya image 1 dengan jalur file yang kita tentukan ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Dan setelah itu ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita balik maknanya. Yang pertama dari gone ke visible, dari visible ke gone. Dan yang image view ini kita ke bawahkan dulu, sebentar kita akan gunakan. Nah, setelah itu kita tarik ke atas komponen Firebase storage download file URL. Nah, jika ternyata tidak ada filenya, maka di sini kita harus mendownload file melalui URL. URL ada di sini di kata kunci page untuk URL atau link dari gambarnya. Untuk itu kita tinggal mengcopy di sini seperti cara yang tadi. Kita copy, kita taruh di sini, kemudian kita ubah. Kita tinggal mengubah key-nya dari nickname menjadi big sesuai dengan kata kunci yang kita buat yang terdapat di database. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian akan disimpan di, tentunya kita akan samakan di sini. Kita copy, pastekan.
Oke. Setelah itu, di sini kita membutuhkan komponen timer seperti pada tahap kita membuat Firebase database on child added tadi. Di sini saya akan membuat komponen timer baru dengan nama T2. Oke. Karena di sini Firebase storage sedang mendownload, maka kita membutuhkan data dari Firebase proses downloadnya. Di sini kita beri nama, beri jeda waktu 1 detik dan 1 detik. Kita save. Nah, setelah itu seperti pada tahap sebelumnya, kita masukkan kontrol jika maka selendar itu. Oke. Kemudian variabel kita klik. Kita masukkan dulu sama dengan, kemudian variabel jika download sama dengan 100, save. Maka tentunya kita akan balik maknanya di sini karena sudah terdownload, maka kita akan atur image view di sini. Kemudian kita akan, atau lebih baik kita copy di sini, kita masukkan di sini, dan image view satunya kita hilangkan. Dan jangan lupa untuk memberi batalkan. Nah, di Firebase database on child added kita lupa menambahkan timer stop. Oke. Di sini kita save. Kita kembali ke event list view all user. Nah, di list view all user ini kita akan membedakan warna background dari image view atau profile picture. Di sini saya akan tunjukkan, kita klik custom view-nya. Oke, jadi gambar backgroundnya di sini saya akan membedakan dari first user atau pengguna pertama dengan user yang lain. Jadi jika UID-nya adalah UID pengguna pertama, maka dari list view yang ada pengguna pertama akan berbackground warna merah. Kemudian jika pengguna lain, maka backgroundnya akan menjadi putih. Oke, kita kembali ke list view all user on bind custom view. Untuk membedakan hal tersebut, kita tinggal memasukkan kontrol untuk mengontrol perbedaannya. Kita klik tombol puzzle di sini, kemudian kontrol kita klik, kemudian kita memerlukan komponen jika maka slender itu. Oke, selanjutnya klik operasi, kemudian serupa dengan kita masukkan ke sini. Oke, dan sekarang kita akan menentukan indikatornya. Indikatornya untuk membedakan yang pengguna satu dengan pengguna lainnya adalah UID-nya. Jadi kemungkinan nama bisa sama, tapi UID tidak akan sama di sini. Oke,
Jadi kita menentukan untuk pembeda adalah UID. Jika verbate database authentication atau data ID yang login serupa dengan, nah di sini serupa dengan untuk mengambil UID. Di sini kita menggunakan string seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi ini adalah string user. Oke, UID ini adalah string user. Kita kembali, kita klik tombol puzzle, daftar, kemudian string. Jika isi pada nomor dari masing-masing posisi ini, kita copy dari list string user. Jadi jika UID-nya sama dengan UID yang login, jika UID ini sama dengan UID yang login, maka kita klik tampilan untuk mengubah background, ubah gambar BG dari image view 1 menjadi merah. Nah, ini jika sama. Namun jika tidak atau selain dari itu, image view 1 menjadi warna putih. Nah, jadi dengan adanya ini kita bisa membedakan pengguna pertama dan pengguna lainnya melalui gambar backgroundnya. Jadi teman-teman bisa memvariasikannya. Jika teman-teman ingin mengubah ukuran teksnya misalnya, teman-teman bisa tinggal memasukkan skala X dan skala Y jika ingin mengubah ukuran teksnya, atau menggeser posisi X dari kiri ke kanan, atau mengubah kenampakan bisa juga. Jadi berbagai variabel bisa kita lakukan dengan kontrol jika maka selain dari itu. Oke, untuk list view all user on bind custom view sudah selesai. Kita kembali, list user. Jadi list view all user ini akan menampilkan data yang telah kita rangkai. Sampai di sini kita save dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke event activity on create. Nah, ketika halaman dibuat, yang pertama yang akan dilakukan aplikasi adalah di sini kita masukkan komponen jika maka selain dari itu, maka akan memuat data nickname yang telah kita simpan ketika pertama kali mendaftar. Otomatis jika membuka aplikasi ini akan menuju on Firebase database on child edit tadi untuk mengambil data nickname. Tapi sudah masuk kedua, ketiga dan seterusnya, maka akan mengambil data nickname dari yang tersimpan secara offline. Oke. Untuk itu kita klik operasi di sini serupa dengan kita tarik. Jadi ketika shared preference yang telah kita simpan, nickname dengan kata kunci UID dari user tentunya serupa dengan kosong, istilahnya belum ada di sini, maka kita akan ubah kenampakannya menjadi count. Ubah kenampakan dari username-nya
menjadi gone. Selain dari itu, artinya jika ada, maka kita akan atur teks dari username menjadi teks Firebase shared preference. Nah, itu untuk nickname. Dan sekarang untuk profile picture, kita masukkan hal yang sama. Jika maka selain dari itu, kita masukkan seperti tadi. Jika filenya ada, filenya di sini gabung dan kemudian kita klik file kembali, kemudian get public directory tipe directory picture, dan di sini kita isi dengan garis miring sebagai pemisah, kemudian get unique ID. Nah, jika terdapat, maka kita akan atur tampilan dari image view mengambil data dari file path atau jalur file. Image view akan mengambil data gambar dari jalur file yang di atas. Nah, karena ada, maka set image menjadi visible, profile picture menjadi visible, dan view progress bar menjadi gone. Oke. Namun jika tidak ada, maka ubah kenampakan dari image view menjadi gone dan progress bar menjadi visible. Oke, sampai di sini kita kembali dulu. Kemudian kita save dan kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat dua list view. Kedua list view ini tidak akan muncul secara bersamaan, melainkan jika chat list ini muncul, maka list view all user ini akan menghilang. Dan jika sebaliknya jika list view all user ini muncul, maka list view chat ini akan menghilang. Dan di on create kita akan munculkan pertama adalah chat list. Karena yang muncul pertama adalah chat list, maka tampilan ubah kenampakan dari list view all user menjadi gone. Oke. Setelah itu kita kembali dan kita save. Nah, di sini terdapat dua header, yaitu chat list dan all user. Yang muncul pertama adalah chat list. Kemudian jika kita mengklik all user, kita akan memberi variabel di sini. All user on click. Oke, jika all user ini diklik, maka ubah kenampakan gone dari chat list.
Sementara itu all user, list view chat akan visible, dan list view chat akan menghilang, dan list view all user akan muncul. Setelah itu kita ambil data warnanya. Di sini chat list untuk warna backgroundnya gray I0 E0 E0 E0. Nah, untuk itu kita akan ubah warna teksnya. Ketika ini diklik, maka kita ubah warna teksnya, warna background teks dari all user menjadi gray E0 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 E0, dan sebaliknya kita ambil data warna dari all user untuk kita jadikan data warna background dari chat list. Oke, gray utuh. Kita klik all user, even on click. Kemudian kita ubah warna BG dari list view all user menjadi gray. Dan kembali, kemudian kita save, dan chat list on click kita berlakukan sebaliknya. Yang pertama adalah ubah kenampakan, kemudian kedua adalah ubah warna BG. Nah, di sini list view chat, list view all user, text view chat list, text view all user. List view chat menjadi visible, list view all user menjadi gone, dan warna chat list menjadi gray E0 E0 E0, dan all user menjadi gray. Kita kembali dan kita save. Kita cek lagi keduanya. Di sini terbalik. Kita balik fungsinya. Kemudian kita save. Dan setelah itu kita set progress bar to basic. Kemudian kita atur maksimalnya menjadi 2 di sini, dan progress 1. Dan ketika chat list diklik, maka even ketika chat list diklik, kita perlu mengubah rotasi dari progress bar. Sebenarnya ini hanya variasi. Progress bar menjadi 0 ketika chat list diklik, dan sebaliknya jika all user diklik, maka dia akan berbalik 180 derajat. Kita ubah rotasinya menjadi 180 derajat. Kemudian kita kembali dan kita save. Dan setelah itu kita set progress bar to basic. Kemudian kita atur maksimalnya menjadi 2 di sini, dan progress 1. Dan ketika chat list diklik, maka
event, on click, kita ubah rotasi dari progress bar 2 ini menjadi 0, dan jika all user diklik, kita ubah rotasi menjadi 360 derajat untuk progress bar 2. Kita kembali dulu. Oke, kemudian kita save, dan di komponen Firebase database on child added, di sini ketika selesai mendownload, maka kita buat intent beralih ke halaman, kembali ke halaman ini lagi. Jadi artinya dia merefresh ketika gambarnya selesai dimuat. Oke. Dan kita kembali dulu, kemudian event on bind custom view. Di sini ketika selesai mendownload, nah di sini kita harus merefresh dari list view all user. Jadi kita buka Firebase storage on download success, Di sini kita refresh tampilan list view all user, custom view data user list, perbarui. Oke, kita kembali dan kita save lagi, dan setelah itu ketika chat list diklik, kita perlu mengubah rotasi dari progress bar. Sebenarnya ini hanya variasi. Progress bar menjadi 0 ketika chat list diklik, dan sebaliknya jika all user diklik, maka dia akan berbalik 180 derajat. Kita ubah rotasinya menjadi 180 derajat. Kemudian kita kembali dan kita save, dan di sini untuk image view kita atur dulu marginnya. Untuk sebelah kanan 8, dan sebelah kiri di sini kita beri 10. Oke, kemudian kita save. Di sini untuk progress bar kita buat tingginya match parent, dan margin untuk sebelah kiri kita buat 10. Dan untuk status di on create kita akan ubah kenampakannya karena kita akan membutuhkannya nanti. Untuk text view status kita buat gone,
dan di komponen Firebase database on child added masukkan ke koleksi, kita beri nama, kemudian kita kembali, kemudian on child changed. Dengan on child changed ini kita masukkan, baru kita copy dari data on child added. Jadi on child added ini sama isinya dengan on child changed. Di sini kita save, kemudian kita perlu mengecek kembali satu per satu. Oke. On download progress, event, component, Firebase database, on child added. Oke, di sini ketika download gambar, kita ubah statusnya, ubah kenampakan dari status, kenampakannya menjadi visible, kemudian teks dari status tersebut menjadi downloading image. Kemudian setelah prosesnya selesai, proses download selesai, maka kita ubah kenampakan dari status tersebut menjadi gone, kemudian teksnya akan kembali kosong. Oke, kita kembali dan kita save. Kita cek kembali. Di sini kita bisa membuat gayanya bold untuk keduanya. Save terlebih dulu, dan di sini username kita perbesar ukurannya. Oke. Dan sekarang kita akan coba run. Dan kita pasang aplikasinya. Dan kita coba buka.
Dan oke, seperti inilah tampilan aplikasi kita yang kita buat di tutorial ke-6 ini. Jadi ini adalah first user dan ini adalah second user. Dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang setia menonton sampai detik ini, sampai menit ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan terima kasih untuk Innocent Philip yang telah memberi komentar tentang button login yang di awal video melalui Facebook. Dan terima kasih juga untuk Muhammad Randika yang telah setia menunggu video selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk Yogi Febrian 07 yang juga setia menanti video kelanjutan dari tutorial chat app ini. Terima kasih juga untuk Dimas yang telah menyukai videonya, kemudian TCS Studio, dan terima kasih buat semua penonton setia channel YouTube Samsul Ningri atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali atas perhatian kalian, dan semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya, yaitu video chat list. Jadi ketika all user ini diklik, ketika kita mengklik pengguna lain akan ditambahkan ke chat list. Namun ketika kita mengklik akun kita sendiri, maka akan memunculkan profil data akun kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan yang ingin mendownload aplikasi chat app yang telah saya kerjakan sebelumnya, silahkan buka di kolom deskripsi, linknya terdapat di sana. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini ada manfaatnya.